Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberitahu tentang cara mencari nilai trigonometri menggunakan 5 jari. Untuk mengetahuinya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu dengan 3 cara. Yang pertama, kalian harus mengetahui nilai kuadrat. Nilai kuadrat dari trigonometri yaitu kuadrat 1 bernilai dari 0 sampai 90. Untuk kuadrat 2 bernilai dari 90 sampai 180. Untuk kuadrat 3 dari 180 sampai 270. Dan untuk kuadrat 4 dari 270 sampai 360. Nah, yang kedua, kalian juga harus tahu nilai positif dan nilai negatif. Nilai kuadrat 1 bernilai positif untuk semua. Kuadrat 2 bernilai positif untuk sin dan kosek. Untuk kuadrat 3 bernilai positif untuk tan dan kotan. Untuk kuadrat 4 bernilai positif untuk cos dan sekan. 3. Kalian harus tahu selisih jari menggunakan jari kalian. Nah, yang pertama kalian harus tahu pola bilangan. Di sini ada 30, 15, 15, 30. Untuk yang pertama sin. Sin kita mulai dari jempol. 0 derajat 0, 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, dan 90 derajat 1. Untuk yang kedua, yaitu cos. Cos kita mulai dari kelingking. Kelingking di sini ada 0 derajat 1, 30 derajat setengah akar 3, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah, dan 90 derajat 0. Ketiga yaitu tan. Untuk mencari tan dimulai dari jempol 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. 0, sepertiga akar 3, 1, akar 3 tak terdefinisi. Masuk soal yang pertama, yaitu sin 30. Sin itu dimulai dari jempol 0 derajat, 30 derajat, positif setengah. Kenapa positif? Karena di kuadrat 1 bernilai positif semua. Untuk soal yang kedua, yaitu cos 45. Cos 45 itu dari sini, kelingking 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, setengah akar 2 bernilai positif. Kenapa positif? Karena ada di kuadrat 1. Soal yang ketiga yaitu tan 60. Tan itu dari jempol 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat bernilai positif akar 3. Kenapa positif? Karena di kuadrat 1. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu sin 120. Untuk menghitung sin dan mencari sin itu dari jempol 0, 30, 45, 60, 90, 90 ditambah 30, 120. Jadi hasilnya negatif setengah akar 3. Kenapa negatif? Karena ada di kuadrat 2. Kuadrat 2 itu gak ada sin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu cos 150. Untuk mencari cos dihitung dari kelingking 0, 30, 45, 60, 90, 90 ditambah 30, 120, 120 ditambah 15, 135, 135 ditambah 15 lagi 150. Hasilnya negatif setengah akar 3. Kenapa negatif? Karena ada di kuadrat 2. Kuadrat 2 itu tidak ada cos. Nomor 6 yaitu tan 210. Untuk mencari tan kita menghitung dari jempol 0, 90, 180, 180 ditambah 30, 210. Hasilnya positif sepertiga akar 3. Kenapa positif? Karena ada di kuadrat 3. Kuadrat 3 ada tan. Soal nomor 7 yaitu sin 225. Untuk mencari sin menghitung dari jempol
sama seperti tan. 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 180 derajat ditambah 30, 210 ditambah 15, jadi 225. Hasilnya negatif 1/2 akar 2. Kenapa negatif? Karena di kuadrat 3 tidak ada sin. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Soal nomor 8 yaitu cos 270. Untuk mencari cos, kita dari kelingking, tapi kita memakai terminal. Terminalnya itu 0, 90, 180, 270. Jadi hasilnya negatif 0. Kenapa negatif? Karena di kuadrat 3 itu nggak ada cos. Soal nomor 9 yaitu tan 300. Untuk menghitung tan, kalian bisa menghitung dari jempol. 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 270 derajat ditambah 30, 300, jadi hasilnya negatif akar 3. Kenapa negatif? Karena di kuadrat 4 nggak ada tan. Lanjut soal nomor 10, soal terakhir yaitu sin 330. Sama seperti tan, kita menghitung dari jempol. 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 tambah 30, 300 ditambah 15, 315 ditambah 30, 330. Hasilnya setengah, negatif setengah. Kenapa negatif? Karena di kuadrat 4 itu nggak ada sin. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.